Yang kalian lihat barusan merupakan gambaran Bapeda Kota Bau-Bau di tahun 2021. Yap, di tahun tersebut saya hampir 3 bulan magang di tempat itu. Ya, hal ini dilatar belakangi oleh pendidikan saya yang sekolah di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK. Ya, dimana dalam proses belajar di SMK kita diharuskan untuk melakukan yang namanya prakerin atau praktek kerja industri. Ya, dimana kita ditempatkan di toko-toko, di kantor-kantor, ataupun di tempat-tempat yang relevan dengan jurusan yang kita pelajari. Dan betapa beruntungnya saya ditempatkan di Bapeda ini. Ya, inilah yang akan saya ceritakan kepada teman-teman sekalian. Bapeda merupakan badan pemerintahan untuk tingkat daerah yang merupakan anak dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bapeda didirikan oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1974. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini bertugas untuk menyusun, melaksanakan, mengendalikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, serta menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan. Bapeda dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada gubernur, wali kota, atau bupati melalui sekretaris daerah. Dalam struktur organisasi Bapeda, terdapat beberapa bidang yang diketuai oleh seorang kepala bidang yang membawahi kepala subbidang dan pegawai pemerintahan yang bekerja pada masing-masing bidang. Dan setiap bidang memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Ya, di Bapeda Kota Bau-Bau sendiri terdapat 3 bidang. Ya, kita pada saat itu yang magang jumlahnya ada 5 orang. Ya, jadi 3 orang ditempatkan di masing-masing bidang. Dan 2 orang lainnya ada yang ditempatkan di sekretariat dan ada yang ditempatkan di ruangannya Pak Kepala Badan. Ya, jadi pada saat itu saya ditempatkan di ruangan pembangunan manusia dan pemerintahan. Ya, di ruangan itulah saya belajar banyak hal khususnya terkait dengan pemerintahan. Ada satu hal yang pernah saya pelajari yang saya anggap sepele tapi ternyata penting, Pak. Yaitu cara melipat surat. Waduh, ternyata melipat surat ini ada aturannya. Saya tidak pernah berpikir sampai ke situ. Ya, saya kira asal lipat aja, ternyata enggak. Dan di antara ketiga bidang yang ada di Bapeda ini, saya rasa bidang saya inilah yang paling sibuk, yang paling banyak kegiatannya. Ya, karena ini berhubungan langsung dengan pembangunan manusia dan pemerintahan. Ya, makanya tak jarang sering diadakan rapat antar kelurahan, kecamatan, bahkan rapat antar instansi pemerintah daerah. Ya, ada BPS, ada dinas sosial, ada dinas, ya macam-macam dinas lah berkumpul di situ rapat. Ya, mungkin mereka membahas tentang pembangunan. Saya kurang tahu pasti apa yang dibahas dalam rapat tersebut, karena saya gak pernah masuk mendengarkan dan menyimak apa yang dibahas dalam ruangan rapat itu. Namun saya menduga sepertinya bahasannya gak jauh-jauh dari urusan pembangunan beserta anggaran yang diperlukan. Perlu kalian ketahui bahwa sebelum kegiatan rapat ini dilakukan, kita perlu mengantar undangan terlebih dahulu. Dulu pernah satu kali saya diajak oleh salah seorang pegawai di ruangan saya untuk mengantar undangan. Pada waktu itu akan diadakan rapat antar kantor-kantor instansi pemerintahan, dan kami keliling dari satu kantor ke kantor yang lainnya. Nah, dari situlah saya mulai tahu nama-nama instansi pemerintahan di tingkat daerah dan lokasinya di kota Bau-Bau. Dan dari sekian banyaknya kegiatan yang sudah saya ikuti, ada satu kegiatan yang sangat sulit sekali untuk dilupakan. Ya, pada waktu itu menjelang akhir tahun, ya bidang saya ini terjun langsung ke lapangan. Ya, jadi kami bergerak dari satu kantor kecamatan ke kantor kecamatan yang lainnya.
Ya, jadi pada waktu itu kami bertatap langsung muka bersama masyarakat, berbicara langsung. Ya, pada saat itu di kantor camat, ya dibuat semacam sosialisasi. Ya, jadi ada beberapa perwakilan masyarakat yang hadir, juga petinggi-petinggi kantor kecamatan. Ya, hal ini dilakukan guna untuk mengevaluasi hasil dari kinerja perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan. Ya, yang nantinya ini akan dijadikan sebagai bahan pelaporan nantinya. Sebelum siswa SMK diterjunkan ke lapangan, umumnya pihak sekolah akan memberikan pembekalan terlebih dahulu. Ya, bukan bekal makanan, tapi ini terkait dengan bagaimana cara kita bersikap saat berada di tempat prakerin nantinya. Sederhananya, kita hanya perlu sadar diri dan tahu diri bahwa kita ini hanyalah seorang tamu. Ya, tinggal bagaimana caranya agar kita bisa disenangi sebagai seorang tamu. Dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tuan rumah akan senang kepada tamu yang rajin. Ya, maka dari itu sebisa mungkin kita harus menjadi pribadi yang rajin selama berada di tempat prakerin. Ya, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana seperti datang ke tempat prakerin lebih awal dan membersihkan ruangan setiap hari tanpa harus disuruh. Dan seringkali kita akan dimintai tolong oleh pegawai di ruangan kita. Ya, jadi kita harus selalu siap untuk membantu jika diminta bantuan. Dan jangan sekali-sekali untuk menolak. Dan yang kerap kali menjadi tantangan di sini adalah tak jarang ada oknum atasan yang memanfaatkan tenaga anak magang untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, di luar daripada kegiatan kantor. Dan untungnya orang-orang di ruangan saya pada baik-baik semua. Ya, saya sering ditraktir makan, saya diajarkan banyak hal baru, dan saat penarikan saya dikasih sejumlah uang. Dan saya ucapkan terima kasih untuk itu. Ya, jujur harus saya akui bahwa selama hampir 3 bulan magang di Bapeda ini, saya selalu berperilaku tidak seperti diri saya yang sesungguhnya. Ya, saya selalu datang pagi, saya selalu menyapu setiap kali masuk kantor, yang padahal aslinya untuk datang ke sekolah saja saya selalu terlambat. Ya, mau tidak mau ini harus saya lakukan karena nama baik sekolah saya sedang dipertaruhkan di situ. Ya, jadi saya selalu berhati-hati dalam bertindak dan tidak boleh ugal-ugalan. Sempat diceritakan kepada saya bahwa dahulu ada seorang kakak kelas dari kakak kelasnya kakak kelas. Pada saat ia magang, ia secara sengaja mencoret-coret meja yang ada di kantor tempat ia prakerin. Ya, alhasil pihak kantor pun mengeluarkan kakak kelas ini secara tidak hormat. Dan yang lebih mirisnya lagi, di tahun penerimaan siswa magang berikutnya, ya kantor tersebut menutup ruang bagi sekolah kami, Pak. Ya, dan saya tidak mau kejadian ini kembali terulang lagi. Ya, apalagi karena ulah saya.